Pola asuh orang tua merupakan cara mendidik anak agar dapat menjadi seseorang yang sesuai dengan nilai-nilai norma dan kebaikan di lingkungannya. Pola asuh sendiri muncul dari orang tua sesuai dengan keadaan dan waktu mendidik anak tersebut. Tentunya, ini tidak dapat diprediksi secara tepat bagaimana pola asuh tersebut dapat memberikan efek kepada setiap anak. Tes tersebut secara tidak langsung mengatur bagaimana pola asuh yang harus diterapkan kepada setiap anak. Sedangkan setiap anak memiliki sikap yang berbeda dan tentunya harus diimbangi dengan cara mendidik yang sesuai pula dengan sikap anak tersebut. Sehingga pemerintah tidak perlu terlalu mengatur bagaimana cara mendidik anak dari setiap orang tua yang berbeda. Sebagai orang yang hidup di negara dengan tingkat pluralitas tinggi, pola asuh anak berbeda-beda sesuai dengan wilayah dan kebudayaan turun-temurun atau adat istiadat mereka. Tim afirmasi di sini justru terkesan seperti tidak menghargai stigma yang terbentuk dari kepercayaan yang telah dilestarikan. Bahkan ada banyak sekali tata cara berupa mitos yang masih diterapkan dan diamini oleh masyarakat. Saya sangat tidak setuju dengan kewajiban para orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Poin yang akan saya sampaikan yang pertama adalah mosi tersebut mengatakan bahwa orang tua diwajibkan untuk mengikuti asesmen seperti kata tim pemerintah. Di sini saya mempertanyakan sasaran dari tes tersebut. Apabila masyarakat tersebut sudah mendapatkan julukan orang tua yang pastinya mereka sudah memiliki anak. Lantas, apabila para orang tua ini sudah memiliki anak dan hasil tesnya tidak memenuhi standar, lalu anaknya harus diapakan? Haruskah anak tersebut dititipkan kepada orang lain yang sudah memenuhi standar supaya pola asuhnya tepat? Yang kedua, menurut saya, standarisasi semacam tes yang tim pemerintah katakan tidak akan berdampak sama sekali pada pribadi anak. Karena ada anak yang meskipun sudah dididik secara keras tetap tidak bisa terbentuk menjadi pribadi yang diinginkan orang tuanya. Sehingga standarisasi semacam ini tidak dapat menjamin anak tersebut dapat menjadi seseorang yang sesuai dengan hasil tes yang didapatkan orang tuanya. Yang ketiga, tes tersebut akan dibuat berdasarkan apa? Apa yang akan dijadikan tolak ukur untuk menetapkan standarnya? Jika tim pemerintah berpikir bahwa kepribadian banyak orang dapat dikendalikan melalui standar semacam itu, menurut saya ini sangat tidak benar. Karena saya yakin masyarakat tidak akan mau mengikuti asesmen seperti ini. Mereka tidak mungkin berpikir perihal keturunan kasusnya sedangkan tes sekolah dasar. Yang keempat, berbincang tentang aksesibilitas. Apakah pemerintah bersedia menyokong fasilitas untuk masyarakat mendapatkan pedoman dalam mengasuh anak? Menurut saya, mereka bukan robot yang bisa diatur dengan program semacam itu dan menjadi seperti yang diharapkan programmer. Jadi, lebih disarankan kepada orang tua untuk berkonsultasi kepada psikolog tentang pola asuh anak yang dapat menjadi pedomannya dalam mendidik anaknya, ketimbang menerapkan standar kelayakan yang disamaratakan sehingga orang tua dapat menyesuaikan cara mendidik anaknya sesuai dengan kebudayaan, lingkungan, maupun sikap anak itu sendiri, dan dapat dipastikan bahwa hasil didikan orang tua lebih dipengaruhi oleh sisi internal si anak ketimbang pola asuh yang hanya menjangkau sisi eksternal si anak. Sekian, terima kasih.